Jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan Vivi sama, tapi masing-masing saudara lelakinya cuma punya setengah saudara laki-laki dan setengah saudara perempuan. Ada berapa saudara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Vivi? Jawaban yang benar adalah 4 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Kuncinya simpel aja. Cukup hitung jumlah saudara perempuan dan laki-laki dengan dasar jumlah saudara mereka masing-masing. Vivi adalah guru musik. Suatu hari, dia datang ke rumah muridnya untuk mengajar. Pintunya nggak terkunci, jadi Vivi masuk. Muridnya, Pak Giri, lagi flu dan sedang berbaring di sofa. Dia sangat lemah dan Vivi memutuskan untuk menelepon 3 dokter terbaik di kota itu. Karena Pak Giri benar-benar kaya dan berpengaruh, banyak orang ingin menyingkirkannya. Karena itu, pengawalnya harus menggeledah para dokter sebelum mereka mulai merawat. Ternyata, salah satu dokter adalah penjahat. Apa kamu tahu yang mana? Orang ini, buat apa dia nyimpen kapak? Pak Giri sembuh dan kembali mengurus bisnisnya. Dia menjalankan sebuah pabrik kecil yang memproduksi cincin berlian mahal. Di hari Jumat, ketika minggu kerja akhirnya berakhir, dia mendapat telepon dari banknya. Pak Giri mendapati bahwa semua uangnya telah dicuri. Dia curiga, pelakunya pasti salah satu karyawannya. Jadi, dia menanyai masing-masing dari mereka apa yang telah mereka lakukan hari itu. Helen, si pembuat perhiasan, bilang dia selalu membuat 2 cincin sehari dan menunjukkan semua cincin yang telah dia buat minggu itu. Yesi, manajer penjualan, bilang dia sedang sibuk rapat dengan klien. Dan Ambar, petugas kebersihan, bilang dia membersihkan kantor setiap hari seperti biasa. Dan dia nggak melihat apapun yang mencurigakan. Siapa yang bohong? Helen, ada 5 hari kerja dalam seminggu. Dia bilang dia membuat 2 cincin sehari, tapi dia cuma menunjukkan 8 cincin. Terus, 1 harinya lagi dia ngapain? Vivi lagi jalan-jalan di mall. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Dia lalu melihat ke jendela dan ada 2 wanita sedang dalam bahaya. Kamu tahu siapa yang lebih berpeluang selamat? Perhatikan wanita ini, tangannya terbuat dari logam. Dia robot, jadi kemungkinan dia lebih bisa bertahan dalam situasi ini. Suatu pagi, Vivi berjalan-jalan di taman dan melihat poster kucing hilang. Bisa bantu dia menemukan kucing itu di area ini? Kucingnya sembunyi di tas wanita ini. Vivi menjelaskan ke wanita tua itu bahwa si kucing hilang, tapi ibu tua itu menolak untuk melepaskan kucing tersebut begitu saja. Pertama, Vivi harus memecahkan teka-tekinya. Aku bisa melengking, aku bisa melolong, aku bisa menjerit, dan aku bisa berbisik. Tapi aku nggak bicara. Apakah aku? Kamu bisa bantu Vivi? Jawabannya benar adalah angin. Setelah berhasil mendapatkan kucing itu, Vivi pergi ke rumah pemiliknya. Dia berjalan melalui taman indah ini. Apa kamu bisa melihat masalah di sini? Bangku ini nggak punya kaki dan melayang di udara. Vivi membawa kucing itu ke pemiliknya, Diana. Diana senang banget ketemu kucingnya lagi dan mengundang Vivi untuk makan malam. Vivi lapar banget, dia setuju dengan ajakan Diana. Diana menghidangkan 4 hidangan dengan macam-macam makanan, tapi cuma 1 yang aman dimakan. Kamu tahu yang mana?
Kue kelapa itu ditaburi kuku manusia. Kalau kamu lihat lebih dekat sup tomat ini, ada banyak paku logam di dalamnya. Ada yang bergerak-gerak di dalam burger ini. Jadi, pasta inilah satu-satunya hidangan yang bisa dimakan di sini. Setelah makan malam, Diana mengaku sebenarnya dia adalah penyihir. Tapi Vivi sama sekali nggak percaya sihir. Karena itu, Diana menawarkan sebuah perjanjian. Kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku, aku akan pakai sihir untuk mengabulkan keinginan terbesarmu. Aku cantik, tinggi di langit, aku ajaib, tapi nggak bisa terbang. Bagi sebagian orang, aku membawa keberuntungan, dan bagi sebagian yang lain, kekayaan. Apakah aku? Kamu bisa bantu Vivi? Jawaban yang benar adalah pelangi. Vivi selalu ingin jadi penyanyi terkenal. Dia dapat undangan untuk lomba nyanyi. Vivi bernyanyi dengan merdu dan jadi juara 1. Setelah tampil, dia minum segelas air di belakang panggung. Setelahnya, Vivi merasa mual. Panitia lomba menelepon ambulans. Dokter bilang ada yang meracuni Vivi. Polisi menginterogasi 3 tersangka dan menggeledah tas mereka. Lily bilang, aku tadi nangis di kamar ganti. Lomba ini berarti banget buatku. Jessie bilang, kamu pikir aku ini siapa? Penyanyi harus saling mendukung. Dan Rose bilang, aku tadi di luar sama Lily. Dia nangis karena kalah. Siapa yang meracuni Vivi? Lily bilang dia di ruang ganti, tapi Rose bilang mereka di luar ruangan. Karena itu, salah satu atau kedua orang itu pembohong. Tapi cuma Rose yang membawa pasta gigi tanpa sikat gigi di tasnya. Itu sangat mencurigakan. Saat Vivi membaik, dia mengecek kotak masuknya dan melihat 3 pesan dari produser musik berbeda. Tommy menawarkan tur Eropa. Rian menawarkan Vivi rekaman album pertamanya di perusahaan rekaman di New York. Dan Anna mengirim undangan untuk berpartisipasi dalam acara TV. Tapi cuma 1 dari ketiga tawaran ini yang asli. Kamu bisa bantu Vivi menentukan pilihan yang tepat? Pesan Anna adalah spam. Dia nggak menyebut nama Vivi dimanapun dan di dalamnya ada tautan mencurigakan. Rian mengirimkan foto perusahaan rekamannya. Tapi di luar jendela ada pohon palem dan tanaman tropis. Ini jelas bukan New York. Jadi Vivi seharusnya memilih tawaran Tommy. Vivi sedang dalam perjalanan pulang dan menginjak portal mistis. Dia pingsan dan terbangun di hutan ajaib. Tiba-tiba, penyihir jahat muncul entah dari mana dan mengajukan pilihan kepada Vivi. Kalau bisa mecahin teka-tekiku, kamu boleh bebas. Dan kalau enggak, kamu bakal tersesat di hutan ini selamanya. Ini teka-tekinya. Aku bisa dibalik dan dipatahkan, tapi enggak pernah bergerak. Aku bisa ditutup dan dibuka dan kadang dilepas. Kamu bisa menyegelku dengan tanganmu. Apakah aku? Sayangnya, Vivi gagal memecahkan teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Jawaban yang benar adalah kesepakatan. Penyihir jahat itu meninggalkan Vivi sendirian di hutan. Vivi menelusuri area itu dan menemukan 3 jalan ke desa terdekat. Jalan pertama melalui gerombolan serigala lapar. Tumbuhan mutan raksasa menunggu di jalan kedua. Tumbuhan ini makan mamalia, termasuk manusia. Dan jalan ketiga dipenuhi dengan banyak serangga dan cacing. Jalan mana yang harus Vivi tempuh? Serangga memang menjijikan, tapi ini adalah makhluk yang paling kurang berbahaya bagi manusia. Jadi, Vivi harus memilih jalan ini. Vivi merasa sangat lapar dan memutuskan untuk mencari makanan di desa. Begitu sudah dekat, dia sadar bahwa gerbang desa dikunci. Kamu bisa bantu Vivi menebak kode yang tepat? Lihat layarnya,
Gerbang itu butuh kode 4 angka. Seseorang menghias gerbang dengan simbol ini. Ini adalah petunjuk. Kalau kita membagi simbol ini jadi 4 bagian, kita akan melihat simbol ini terdiri dari 4 angka 2. Jadi, Vivi harus memasukkan 2222 dan masuk. Saat Vivi memasuki desa itu, seorang peri yang marah menghentikannya dan bilang, "Tidak secepat itu, Nona. Kamu harus mecahin teka-teki dulu." "Apa yang harus kamu lakukan jika melihat manusia hijau?" Vivi langsung menjawab teka-teki itu. "Kalau kamu bisa nggak?" "Kamu harus menyeberang jalan." Vivi menjawab teka-teki ini begitu mudah sebab dia sedang berdiri di dekat lampu lalu lintas. Ternyata desa ini bukan desa biasa. Berbagai makhluk mistis tinggal di sini. Vivi memasuki klub setempat dan meminta makanan, tapi si pemilik, Fred si manusia serigala bilang, "Kalau mau makan, kamu harus kerja." Sekarang pekerjaan Vivi adalah memeriksa KTP para tamu. Dia nggak boleh membiarkan orang-orang mencurigakan atau yang di bawah 21 tahun masuk. Lihat 3 KTP ini, dan cari siapa yang harusnya nggak boleh masuk ke klub. Yang pertama, vampir. Umurnya sudah 22 dan nggak ada yang mencurigakan di KTP-nya. Jadi, Vivi mengizinkannya masuk. Manusia serigala wanita ini sepertinya juga baik-baik aja. Di KTP peri ini tertulis dia lahir tanggal 31 September. Tapi tanggal itu nggak ada. Karena itu, Vivi nggak boleh mengizinkan si peri masuk. Selepas kerja, Vivi pergi ke swalayan lokal untuk membeli makanan. Dia melihat 2 wanita muda cantik lagi makan street food di sana. Apa kamu tahu mana dari mereka yang bukan manusia? Lihat es krim ini lebih dekat. Itu daging mentah kan? Wanita ini jelas manusia serigala. Vivi suka desa ini dan memutuskan untuk tinggal di sini. Dia menemukan jodohnya di sana dan 2 tahun kemudian mereka bertunangan. Hari ini adalah hari pernikahan mereka. Apa kamu bisa tebak siapa suami Vivi? Cowok yang ketiga, dia memakai dasi, yang artinya dia menghadiri pernikahan itu. Dan dia juga pakai cincin.